Setelah melakukan pembicaraan dalam beberapa pekan terakhir antara Michael Edwards dengan pihak FSG atau Fenway Sports Group, atau dalam hal ini adalah sang pemilik Liverpool, Michael Edwards akhirnya setuju untuk kembali memegang kendali di manajemen Liverpool. Michael Edwards bukanlah nama asing. Sebelumnya ia bekerja cukup lama di Liverpool dan mulai bergabung dengan The Reds pada tahun 2011. Edwards kemudian diangkat menjadi Sporting Director mulai tahun 2016. Kinerjanya yang bagus membuat Liverpool bisa mendatangkan pemain-pemain berkualitas ke Anfield. Edwards dulu dikenal sebagai mahagurunya urusan transfer bagi klub Merseyside tersebut. Ia sukses mendatangkan pemain-pemain top selama di Liverpool. Sebut saja Mohamed Salah, Virgil van Dijk, dan Alisson Becker. Di sisi lain, ia juga bisa menjual pemain yang tak diinginkan oleh Jurgen Klopp dengan harga mahal. Sayangnya Michael Edwards kemudian hengkang dari Liverpool pada akhir musim 2021-2022 lalu. Dan baru-baru ini, Edwards dilaporkan sudah sepakat untuk kembali merapat ke Anfield pada hari Selasa 12 Maret 2024 kemarin. Ia akan membawa serta Richard Hughes yang sebelumnya bekerja di Bournemouth. Meskipun Michael Edwards belum akan secara resmi memulai pekerjaannya sebagai CEO sepak bola di FSG hingga 1 Juni 2024, namun sudah ada sejumlah hal mendesak yang harus ia bereskan di Liverpool. Edwards dulu menjabat sebagai Direktur Olahraga Liverpool. Namun kini jabatan tersebut berubah menjadi CEO sepak bola, naik pangkat, yang tugasnya adalah mengawasi semua operasional sepak bola baik di Anfield maupun di luar lapangan. Michael Edwards nanti akan menggantikan tugas Mike Gordon di Liverpool. Ia bakal menjadi sosok yang menjalankan roda manajemen The Reds sehari-hari. Fokus utama Michael Edwards tentu saja akan berkutat pada The Reds, yang saat ini akan berada pada persimpangan jalan terpenting dalam sejarah klub di musim panas nanti, ketika era sang legenda klub Jurgen Klopp akan berakhir. Tapi bukan hanya memikirkan siapa pengganti Klopp saja tugasnya. Total ada 5 pekerjaan yang akan menjadi prioritas utama Michael Edwards. Berikut adalah 5 prioritas utama untuk Edwards saat dia datang kembali ke Liverpool. Yang pertama adalah menunjuk direktur olahraga baru. Prioritas pertama ini lebih seperti sebuah formalitas saja. Liverpool juga akan mengumumkan kedatangan Richard Hughes sebagai direktur olahraga menjelang akhir musim nanti, bersamaan dengan kedatangan Michael Edwards. Pengangkatan Hughes memang berdasarkan pilihan Edwards. Keduanya dianggap sebagai teman dekat yang pertama kali bertemu saat bekerja bersama sebagai pemain dan analis di Portsmouth. Hughes sudah memberikan konfirmasinya akan meninggalkan posisinya sebagai direktur teknis di Bournemouth dan hampir dipastikan akan menjadi pengganti Jörg Schmadtke di Anfield. Dia akan bekerja di bawah Edwards di Liverpool, memimpin strategi rekrutmen pemain Liverpool, termasuk peran dalam menunjuk manajer baru. Tugas utama berikutnya adalah mencari pengganti Jurgen Klopp. Dulu pernah ada ketidakcocokan yang rada-rada aneh antara Klopp dan Edwards, meskipun keduanya telah berhasil bekerja sama selama bertahun-tahun di Liverpool. Namun kepergian Edwards dari Liverpool konon kabarnya karena semakin meluasnya kekuasaan Klopp di Anfield. Mungkin juga bukan kebetulan. Setelah Jurgen Klopp resmi mengumumkan pengunduran dirinya, pihak FSG langsung menghubungi mantan direktur olahraga mereka tersebut. Salah satu tugas paling penting dari Edwards saat menjabat sebagai CEO sepak bola adalah mengidentifikasi dan merekrut manajer yang tepat untuk menggantikan Jurgen Klopp pada akhir musim ini. Dan nama Xabi Alonso menjadi kandidat utama. Tetapi juga ada spekulasi apakah kandidat lain seperti Ruben Amorim pelatih Sporting CP akan lebih disukai oleh Edwards. Berikutnya membereskan masalah kontrak baru untuk trio pemain kunci. Pernah diungkapkan bahwa dengan kembalinya Edwards, maka hal itu bisa menjadi awal dari akhir bagi pemain seperti Virgil van Dijk dan Mohamed Salah. Keduanya telah memasuki usia 30-an, dan rumor merebak bahwa ada kebiasaan Edwards untuk menolak memberikan perpanjangan kontrak kepada pemain yang menua, seperti yang pernah terjadi dengan Jordan Henderson pada tahun 2021. Dan ini bisa saja menutup peluang negosiasi bagi kedua pemain tersebut. Tentu saja ini terbukti hanya rumor, dan tidak ada bukti hingga saat ini bahwa Edwards akan menghentikan kesepakatan baru bagi dua pemain terpenting Liverpool tersebut.
Keduanya secara konsisten di sebagian besar waktu mereka di Liverpool selalu siap bermain dengan teknik dan skill yang jauh dari kata menurun. Virgil van Dijk, Mohamed Salah, dan Trent Alexander-Arnold semua akan memasuki tahun terakhir kontrak mereka pada akhir musim ini. Dan melanjutkan negosiasi ulang kontrak dengan ketiga pemain tersebut adalah salah satu prioritas utama bagi Michael Edwards. Mengganti Vitor Matos. Meskipun mungkin tidak banyak yang mengenal dan menganggap peran penting dari Vitor Matos yang juga merupakan staf Jurgen Klopp, namun kepergian sang pelatih pengembangan elit ini bisa memiliki dampak besar bagi Liverpool. Vitor Matos mengisi peran yang sebelumnya dipegang oleh Pepin Lijnders ketika dia datang dari Porto pada tahun 2019. Tugas Matos adalah mengawasi jalur karir pemain akademi ke tim utama Liverpool. Nah, ini nih dia orangnya. Dia adalah orang yang telah membantu melancarkan transisi untuk para pemain muda hebat Liverpool yang tampil brilian akhir-akhir ini. Seperti Stefan Bajcetic, Jarell Quansah, Connor Bradley, Ben Doak, Bobby Clark, dan James McConnell. Semua nama tersebut kini adalah pemain tim utama dan langsung bisa diandalkan. Pepin Lijnders yang posisinya digantikan oleh Matos pernah mengatakan bahwa Vitor Matos bekerja sangat keras sehingga dia terlihat seperti bekerja selama 32 jam dalam sehari. Kerja kerasnya terbukti membuahkan hasil, dengan menemukan sejumlah pemain akademi yang mentas dan bermain untuk skuad utama Liverpool. Jadi posisi Matos sebenarnya sangat vital, dan mencari penggantinya yang setara tidaklah mudah. Yang terakhir adalah mencari Mohamed Salah berikutnya. Mohamed Salah sudah pasti mendapatkan kontrak baru akhir musim ini. Bukan karena dia telah mendekati rekor Liverpool dengan 20 atau lebih gol di semua kompetisi setiap musimnya selama 7 tahun berturut-turut, tetapi juga dengan keberadaannya yang membuat pemain lain merasa aman saat berlaga di sampingnya. Selain itu, fans di Anfield juga mencintainya. Tetapi pemain Mesir tersebut akan berusia 32 tahun pada bulan Juni nanti. Kemungkinan perpanjangan kontrak akhir musim ini akan menjadi yang terakhir bersama The Reds. Michael Edwards akan dibantu oleh staf rekrutmen klub, termasuk Hughes, Direktur Riset William Spearman, Kepala Rekrutmen David Fellows, dan Kepala Pencari Bakat Barry Hunter, untuk mencari pengganti jangka panjang untuk Mohamed Salah berikutnya. Dan ini juga harus menjadi prioritas utama bagi Edwards. Pemain sayap Bulls Pedro Neto dan Nico Williams dari Athletic Club disebut-sebut sebagai calon ideal untuk menggantikan Mohamed Salah. Bagaimana menurutmu? Siapa yang paling tepat untuk menjadi pengganti Jurgen Klopp dan Mohamed Salah? Tulis sosok pilihanmu di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.